Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Abdul Lutfi Kurniasari dengan NIM 2014-352, jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 9 tentang fungsi produksi dan penawaran perusahaan. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro sebagai tugas terstruktur pengganti makalah. Baik, akan saya mulai. Fungsi produksi dan penawaran perusahaan. Teori tingkah laku konsumen memberikan penjelasan mengapa konsumen menambah jumlah pembelian terhadap barang dan jasa. Teori tersebut melihat pengaruh naik turunnya permintaan dilihat dari sisi konsumen. Dalam pembahasan bab berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana sikap produsen dalam menawarkan barang dan jasa. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi barang dan jasa. Ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis secara umum dibedakan dalam 3 jenis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang kepemilikannya oleh perseorangan. Jenis perusahaan ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas bagi pemiliknya. Akan tetapi, umumnya jenis perusahaan ini memiliki modal yang kecil. Yang kedua ada firma atau perusahaan pengkongsian, di mana perusahaan ini adalah suatu organisasi bisnis yang didirikan oleh sekumpulan orang yang secara bersama-sama bersepakat mendirikan perusahaan dan menjalankan usaha dengan suatu perjanjian. Dan yang ketiga ada perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang cukup besar. Hampir seluruh hasil industri dihasilkan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Dan yang kemudian ada tujuan memaksimumkan keuntungan. Salah satu asumsi yang penting dalam perekonomian adalah semua perusahaan dalam berproduksi akan berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. Dengan asumsi ini, maka perusahaan dapat menentukan pada tingkat mana perusahaan harus berproduksi. Keuntungan merupakan selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi. Jika penjualan lebih tinggi dari biaya produksi yang dihasilkan, maka perusahaan mendapat keuntungan. Dan sebaliknya, keuntungan maksimum dicapai jika selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi cukup besar. Dan kemudian ada jangka waktu analisis, di mana produksi tidak hanya memerlukan tenaga kerja, tetapi juga produksi membutuhkan waktu. Sebagai contoh, perusahaan pembangkit listrik memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga listrik. Petani butuh waktu lama untuk dapat memanen hasil panennya. Untuk memperhitungkan peranan waktu dalam proses produksi, kita dapat membedakan waktu dalam 3 bagian. Yang pertama ada periode yang amat singkat atau momentanean. Yang kedua ada periode jangka pendek atau short run. Dan yang ketiga ada periode jangka panjang atau long run. Yang kemudian ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi biasanya dikenal dengan faktor input, sementara jumlah produksi yang dapat dihasilkan dikenal dengan output. Secara matematis, fungsi produksi adalah Q sama dengan F dalam kurung L KRT, di mana masing-masing secara berturut-turut adalah tenaga kerja, modal, kekayaan alam, dan teknologi. Pernyataan matematis ini memberikan makna bahwa tingkat output yang dihasilkan tergantung pada jumlah input yang digunakan. Jika komposisi dari faktor input diubah, maka jumlah output yang dihasilkan juga akan berubah. Meskipun demikian, dapat pula suatu tingkat produksi tertentu dihasilkan dengan komposisi faktor produksi yang berbeda-beda. Teori produksi dalam analisis ekonomi dibagi ke dalam 2
pendekatan analisis. Yang pertama ada teori produksi dengan satu faktor berubah, yang kedua ada teori produksi dengan dua faktor berubah. Kemudian ada kurva produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi marginal seperti dijelaskan sebelumnya adalah tambahan satu unit output yang dihasilkan dari tambahan input tenaga kerja. Produksi marginal diukur dalam tambahan 1 unit. Produksi marginal dihitung dari pembagian pertambahan total dihasilkan dengan tambahan input tenaga kerja yang diterima. Produksi rata-rata adalah jumlah produksi secara rata-rata yang dihasilkan oleh input tenaga kerja. Produksi rata-rata dihitung dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dan yang kemudian ada teori produksi dengan dua faktor berubah. Analisis yang dibahas sebelumnya adalah tentang teori produksi dengan permisalan hanya satu faktor tenaga kerja yang berubah. Jika jumlah tenaga kerja secara terus-menerus ditambah, maka jumlah produksi akan terus meningkat. Sampai mencapai tingkat maksimum. Dalam analisis berikut ini kita akan membahas teori produksi dengan asumsi ada dua faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dimisalkan tenaga kerja dan modal. Bagaimana perusahaan mengelola biaya produksi supaya tingkat produksi yang dihasilkan dapat maksimum? Pembahasan terhadap persoalan ini dapat dibahas dengan menggunakan kurva produksi sama dan kurva biaya sama. Kurva produksi sama dan kurva produksi sama atau isoquant adalah sebuah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja dan modal yang digunakan yang dapat menghasilkan tingkat produksi tertentu. Dimisalkan seorang petani ingin menghasilkan tingkat produksi 100 ton. Untuk menghasilkan barang tersebut, petani menggunakan tenaga kerja dan modal. Yang kemudian ada garis biaya sama. Garis biaya produksi adalah gabungan dari faktor-faktor produksi yang diperoleh dengan biaya tertentu. Untuk menggambarkan jumlah biaya produksi, maka kita harus mengetahui harga faktor produksi masing-masing dan jumlah anggaran yang dimiliki untuk memperoleh faktor produksi tersebut. Untuk itu, kita memisalkan petani tersebut memiliki anggaran sebanyak 100.000, sedangkan upah tenaga kerja sebanyak 20.000 dan biaya modal per unit sebanyak 10.000. Maka dengan jumlah anggaran tersebut, petani dapat melakukan kombinasi penggunaan faktor produksi agar dapat meminimalisasi biaya. Yang kemudian ada biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam menganalisis biaya produksi, kita perlu membedakan dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat diubah jumlahnya. Sementara itu, jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Analis biaya produksi juga akan memperhatikan tentang yang pertama ada biaya produksi rata-rata yang meliputi tentang biaya produksi produksi total rata, biaya produksi tetap rata-rata, dan biaya produksi berubah rata-rata. Yang kedua ada biaya produksi marginal, yaitu tambahan biaya yang dihasilkan akibat menambah jumlah produksi 1 unit. Berikut ini akan dijelaskan pengertian masing-masing biaya tersebut. Dan yang kemudian ada kurva biaya jangka pendek. Ada 3 jenis kurva, yaitu yang pertama ada kurva biaya tetap total, kurva biaya berubah total, dan kurva biaya total. Kurva total fixed cost TVC berbentuk horizontal sejajar dengan sumbu X karena nilainya tidak akan berubah berapapun nilai produk yang dihasilkan. Sementara itu kurva TVC semakin lama semakin tinggi nilainya karena pada saat
produksi rendah maka nilainya rendah, dan semakin banyak produksi yang dihasilkan maka biaya juga akan semakin tinggi. Ada bentuk kurva TVC yang semakin tegak, mengisyaratkan bahwa kurva TVC dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva biaya rata-rata ya ada 3, yaitu kurva biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Ketiga kurva biaya rata-rata ini berbentuk menurun dari kiri atas kanan bawah. Bentuk ini menggambarkan bahwa semakin banyak produksi, maka akan semakin kecil biaya rata-ratanya. Dari pembahasan tadi dapat saya rangkum. Yang pertama adalah dalam perekonomian terdapat beberapa perusahaan bisnis seperti perusahaan perseorangan, firma, maupun perusahaan terbatas. Masing-masing jenis perusahaan ini memiliki tujuan yang sama secara ekonomi. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan akan maksimum jika selisih antara biaya dan penjualan maksimum. Dan dalam menganalisis kegiatan perusahaan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu analisis. Yang pertama ada analisis jangka pendek. Dalam jangka pendek, kebanyakan perusahaan tidak dapat mengubah faktor produksinya. Hanya tenaga kerja atau buruh yang dapat diubah-ubah. Yang kedua ada analisis jangka panjang. Dalam analisis jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki keleluasan dalam melakukan perubahan, baik perubahan faktor produksi maupun kapasitas perusahaan. Dan kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Dalam hukum ini menerangkan bahwa apabila faktor produksi atau tenaga kerja secara terus-menerus ditambah jumlahnya, pada awalnya total produksi akan mengalami peningkatan, tapi peningkatan tersebut akan semakin kecil sampai batas maksimum, kemudian tambahan produksi akan negatif. Dan analisis produksi dengan dua faktor berubah dilakukan dengan menggunakan bentuk kurva produksi sama dan kurva biaya sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.